Bab 7. Sang Pertapa Ular Putih. Semuanya bermula dari sebuah cerita yang dibawa oleh seorang pelanggan. Yah, setidaknya sekarang jelas kenapa akhir-akhir ini pelanggan jadi jauh lebih sedikit, kata Mei Mei, kakak Mao Mao, sambil berbaring menyamping dan meletakkan sebuah batu go di papan permainan. Murid magang yang menemaninya duduk di seberang papan dengan wajah tegang, lalu meletakkan beberapa batu go di atasnya. Rupanya mereka sedang mengerjakan latihan life and death, teka-teki strategi dalam permainan Go. Para pria penting itu memang selalu tergila-gila pada hal-hal yang aneh dan baru, ujar Joka sambil mengembuskan asap dari pipanya. Sementara itu, Mao Mao sedang menyiapkan perlengkapannya. Kedua kakaknya memintanya melakukan moksi busi untuk mereka. Kehidupan para wanita ini tidaklah mudah, dan sesekali mereka membutuhkan waktu untuk bersantai dan melepas penat. Itulah sebabnya ada hari-hari seperti ini, ketika mereka tidak menerima pekerjaan. Mei Mei bercerita bahwa kabar itu ia dengar dari pria yang bermain Go dengannya semalam. Pria itu mengatakan bahwa kini ada seorang wanita yang bahkan lebih memikat daripada 3 putri rumah Verdigris. Seorang wanita muda yang tampak seperti pertapa abadi. Kurasa kita sudah terlalu tua bagi mereka sekarang, kata Joka hampir mendengus. Padahal dulu mereka memperlakukan kita seperti permata. Iya, jawab Mao Mao menenangkan. Ia membantu Joka berbaring tengkurap, lalu mulai meletakkan ramuan di beberapa titik tubuhnya sebelum menyalakannya. Joka mengerang pelan dengan nada menggoda. Jari-jari kakinya bahkan hampir melengkung. Mao Mao berharap bisa meyakinkan kakaknya bahwa pesonanya sebagai wanita sama sekali belum pudar. Katanya rambut wanita itu putih bersih, lanjut Mei Mei. Kalau cuma itu, mungkin orang hanya akan berkata, "Oh, cuma wanita berambut putih." Tapi matanya juga merah terang. Rambut putih dan mata merah? Itu memang tidak biasa. Mao Mao mengangguk kecil. Setelah selesai dengan Joka, ia mulai memasang moksa pada Mei Mei. Mei Mei menjulurkan kaki jenjangnya dari balik jubah. Mao Mao dengan hati-hati menyingkap kainnya agar tidak tersambar bara, lalu menyalakan ramuan itu. Rambut putih dan mata merah? Berarti dia albino? Tanya Mao Mao. Mungkin begitu. Mei Mei dan Joka sama-sama mengangguk. Murid magang yang memegang batu Go tampak kebingungan mengikuti pembicaraan mereka. Gadis kecil itu menarik pelan lengan baju Mao Mao. Dialah gadis yang dulu hampir menangis ketika melihat Jinshi memakan belalang. Namanya, kini Mao Mao tahu, adalah Zulin. Nama kakaknya mirip, tetapi sang kakak berniat mengganti namanya sebagai lambang bahwa ia memutus hubungan dengan ayah mereka. Dan Mao Mao sama sekali tidak berniat menghafal nama yang sebentar lagi akan berubah. Mao Mao melirik gadis itu. Namun begitu melihat Zulin langsung tersentak ketakutan, ia mengalah. Dalam kasus yang sangat langka, ada orang yang lahir tanpa pigmen pada kulitnya. Kulit dan rambut mereka menjadi putih, sedangkan mata mereka tampak merah karena pembuluh darah di dalamnya terlihat. Orang seperti itu disebut albino. Hal yang sama juga terjadi pada hewan. Ular putih dan rubah putih sering dianggap membawa keberuntungan, bahkan dipuja sebagai utusan dewa. Tetapi bagaimana dengan manusia? Mao Mao pernah mendengar cerita tentang sebuah negeri yang jauh, tempat anak-anak albino dipercaya sebagai obat mujarab hingga konon dimakan oleh orang-orang. Namun ia sama sekali tidak mempercayai kisah itu. Ayah angkatnya, Luo Men, pernah menjelaskan bahwa rambut dan kulit putih hanyalah akibat kurangnya pigmen warna. Selain itu, orang albino sama saja seperti manusia lainnya. Suatu kali, Mao Mao pernah menangkap seekor ular putih. Itu adalah salah satu makhluk paling aneh yang pernah dilihatnya.
Tampaknya, wanita albino ini pun menarik perhatian orang-orang hingga dianggap sebagai seorang pertapa. Dengan kata lain, keberadaannya dipandang sebagai pertanda baik, bukan pertanda buruk. Dasar orang-orang bodoh itu. Cepat atau lambat mereka juga akan bosan, kata Joka. Belum tentu. Mei Mei menjulurkan kaki satunya lagi. Katanya dia benar-benar bisa menggunakan ilmu para pertapa. Alis Mao Mao terangkat. Menurut cerita Mei Mei, wanita itu mampu membaca isi hati orang dan mengubah logam menjadi logam lain. Kedengarannya sama konyolnya dengan cerita paling mengada ada yang pernah didengarnya. Namun orang bodoh memang mudah dipisahkan dari uangnya. Terutama orang bodoh yang kaya raya. Awalnya, pertapa itu hanya tampil di sebuah tempat pertunjukan kecil. Kini ia bahkan menyewa gedung teater terbesar di ibu kota. Ia hanya tampil sekali setiap malam. Dan para pria kaya yang biasanya memenuhi distrik hiburan kini justru rela mengantre demi melihatnya. Tidak heran para wanita rumah Verdi Gris mengeluh. Bahkan ketika seorang pelanggan akhirnya datang kembali setelah lama menghilang, yang ia bicarakan sepanjang malam hanyalah kecantikan luar biasa sang pertapa wanita dan kekuatan ajaibnya. Topik seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa membangkitkan suasana romantis. Pendapatan rumah bordil turun hampir 20%. Sampai-sampai sang nyonya memukulkan pipanya ke apa saja yang ada di dekatnya. Para pelacur kelas menengah memang masih menerima pelanggan seperti biasa. Namun rumah Verdi Gris adalah rumah bordil kelas atas. Nasibnya bergantung pada apakah mereka mampu menarik pelanggan terbaik. Siapa juga yang mau menonton pertunjukan yang sama lebih dari sekali, gumam Mao Mao. Ia sebenarnya hanya bergumam pada dirinya sendiri. Namun Ukyo, kepala pelayan pria, malah menjawab. Jangan salah. Banyak yang melakukannya. Pria berusia sekitar 40 tahun itu belakangan sibuk mengurus Chou U dan Sazen. Tampaknya ia baru sempat bernapas lega menjelang waktu menyalakan lentera. Ia sedang melahap sebuah bakpao daging besar sebagai pengganti makan siang yang terlambat. Mao Mao menyodorkan secangkir teh seduhan ampas daun teh. Terima kasih. Ukyo menyesapnya untuk membantu menelan makanannya. Kau tahu tentang Lian dan Shu, kan? Kenapa tiba-tiba membahas itu? Lian dan Shu adalah seni yang bertujuan membuat seseorang mencapai keabadian. Dulu, ketika Luomen menceritakannya, mata Mao Mao sempat berbinar penuh rasa ingin tahu. Namun ayah angkatnya segera memperingatkan agar ia tidak pernah mencoba mempraktikannya. Bidang itu sangat berbahaya. Maksudmu wanita itu berpura-pura memiliki kekuatan keabadian? Bisa jadi. Dia punya penampilan yang tidak biasa, lalu katanya juga bisa membaca pikiran. Begitu. Orang-orang berkuasa mungkin datang dengan rasa curiga. Namun ketika wanita itu mampu mengungkap isi pikiran mereka, bagaimana mungkin mereka tidak terguncang? Perasaan sedang dipermainkan perlahan berubah menjadi keyakinan. Dan dari sana, mereka mulai percaya bahwa ramuan keabadian benar-benar ada. Tapi ini benar-benar omong kosong. Mao Mao memang mengenal seseorang yang, setelah berkali-kali mencoba menciptakan ramuan keabadian, berhasil menghasilkan obat kebangkitan. Sebagai seorang tabib, itu merupakan pencapaian luar biasa. Sayangnya, efek sampingnya masih terlalu besar. Mao Mao mengepalkan tangannya. Ia tahu tidak ada gunanya berharap tabib itu berada di sini. Namun seandainya pria itu ada, mungkin mereka bisa menemukan cara yang lebih baik untuk menghadapi ancaman wabah belalang. Bencana itu memang belum datang. Masih ada waktu untuk mengubah keadaan. Jin Shi beserta orang-orang terdekatnya sedang memeras otak mencari segala kemungkinan pencegahan. Sebaliknya,
Para pejabat penting lainnya justru menganggap persoalan itu sepele. Mao Mao kembali memikirkan wanita yang mengaku sebagai pertapa itu. Jadi bagaimana? Dia bilang punya ramuan keabadian, lalu menggunakan itu untuk menarik pelanggan. Tidak tahu. Ukyo mengangkat bahu. Aku cuma mendengar obrolan para pengawal pejabat tinggi. Ia memasukkan sisa bakpaonya ke mulut lalu menghabiskan tehnya. Sudah waktunya menyalakan lentera. Kalau kau begitu penasaran, kenapa tidak menontonnya saja? Masa aku harus membayar semahal itu hanya untuk pertunjukan seperti itu? Kalau begitu, minta saja seseorang mengajakmu. Ia mengedipkan mata sambil tersenyum, lalu pergi. Minta siapa? Mao Mao mendengus. Tak ada orang yang senggang sampai begitu. Beberapa hari kemudian, Mao Mao kedatangan tamu yang sama sekali tidak disangkanya. Dari semua orang yang mungkin datang, aku benar-benar tidak menyangka dia, gumam Ukyo sambil menggaruk dagunya. Belakangan ini ia memang sering berada di rumah Verdigris untuk mengurus anak-anak. Begitu mengantar tamu itu menemui Mao Mao, ia langsung pergi lagi. Ya, dari semua orang. Mao Mao hanya bisa mengulang ucapannya. Aku harap kau bisa sedikit lebih sopan. Tamu itu mendengus kesal. Ia bertubuh kecil, mengenakan kacamata bundar yang membingkai mata tajam bak rubah, dan membawa sempoa di tangannya. Namanya Lahan. Ya, Lahan dari klan La. Ia adalah keponakan sekaligus anak angkat sang ahli strategi eksentrik. Kedatangannya adalah untuk mengajak Mao Mao menonton pertunjukan yang sedang ramai dibicarakan itu. Bahkan, masih ada beberapa orang lain yang akan ikut bersama mereka. Aku tidak menyangka kau tertarik pada hiburan, kata Mao Mao. Sebatas basa-basi, ia menyuguhkan secangkir teh hangat dari ampas daun teh. Kalau seluruh negeri sedang membicarakannya, bagaimana mungkin aku tidak penasaran? Lahan mendorong kacamatanya ke atas batang hidung. Di sampingnya berdiri seorang pria yang belum pernah dilihat Mao Mao sebelumnya. Usianya mungkin belum genap 30 tahun. Wajahnya halus, pembawaannya tenang, dan senyumnya ramah. Mao Mao memberi hormat kecil dengan sopan sebelum kembali memusatkan perhatian kepada Lahan. Katanya wanita albino itu sangat cantik. Mao Mao tahu benar bahwa Lahan tidak pernah tertarik pada kecantikan. Tidak seperti pria biasa, ia mengaku justru melihat keindahan dalam bentuk angka. Rupanya anak angkat si ahli strategi nyentrik itu memang sama anehnya. Kalau begitu, kenapa kau mengajakku? Jangan bilang kau tidak tertarik. Lahan memang benar soal itu. Tetapi, apa keuntungan yang akan didapatnya dengan membawa Mao Mao? Mao Mao melirik ke sekeliling. Kalau kau mengkhawatirkan ayahku, dia tidak ada di sini. Dan dia juga tidak akan datang. Serius? Mao Mao sama sekali tidak akan heran jika Lahan berniat menjadikannya kambing hitam demi mengambil hati ayah angkatnya. Serius? Tapi salah satu bawahannya ikut bersama kami. Lahan menunjuk pria yang berdiri di sampingnya. Tanpa sadar Mao Mao langsung mengernyit. Jangan menatapku seperti itu. Pria muda itu tampak benar-benar tersinggung. Lak. Ia hampir menyebut sebuah nama. Namun begitu melihat ekspresi Mao Mao, ia buru-buru mengubahnya menjadi batuk. Ehem. Bolehkah aku menyebut beliau sebagai sang ahli strategi saja? Ekspresi Mao Mao sedikit melunak. Pria itu tampak lega. Aku bawahan sang ahli strategi. Namaku Rikuson. Mao Mao. Ya. Aku sudah sering mendengar tentangmu. Mao Mao langsung melempar tatapan tajam kepada Lahan.
Kenapa orang eksentrik itu tidak datang sendiri? Kenapa justru mengirim orang lain? Pria berkacamata dengan rambut keriting itu hanya mengangkat kedua tangannya pasrah. Sepertinya ayahku tidak akan keluar rumah untuk sementara waktu. Nada suaranya terdengar seolah keadaan itu justru merepotkannya. Begitu. Kalimat itu terdengar mengandung sesuatu. Namun Mao merasa tak akan ada hal baik yang menunggunya jika ia mencoba menggali lebih jauh. Meski begitu, aku masih belum mengerti kenapa kau mengajakku. Lahan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa menghitung manfaatnya. Di mata Mao, hanya dialah satu-satunya orang yang mampu menyaingi sang nyonya dalam urusan pelit. Kami akan segera berurusan dengan delegasi dari wilayah barat. Kami berpikir untuk mengundang rombongan pertunjukan ini tampil di hadapan mereka. Lanjutkan. Di dalam rombongan itu ada wanita juga. Jadi kupikir akan lebih baik kalau kami mendapatkan pendapat dari seorang wanita mengenai pertunjukan tersebut. Omong kosong. Jawaban Mao langsung meluncur. Memang ada Rikuson di sana. Namun ia sama sekali tidak berniat menjaga sopan santun hanya karena ada bawahan sang ahli strategi. Lahan kembali mengangkat kedua tangannya. Kali ini dengan sengaja. Gerakan itu benar-benar menyebalkan. Mao curiga alasan tadi memang hanya jebakan untuk melihat apakah ia akan memergokinya berbohong. Tiba-tiba Rikuson angkat bicara. Sebenarnya, ia tampak gelisah. Bahkan sedikit gugup. Seolah tidak tahu harus mulai dari mana. Atasanku, sang ahli strategi, tanpa sengaja pernah mengatakan bahwa beliau memang penasaran dengan pertunjukan itu. Sesederhana itu. Berawal dari ucapan sambil lalu tersebut, Rikuson mulai menyelidiki rombongan pertunjukan itu. Namun ia tidak menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan alasan sang ahli strategi tertarik. Kecuali kalau memang insting aneh pria itu benar-benar bekerja. Tapi aku memang mendengar sebuah rumor yang membuatku penasaran. Dengan ekspresi penuh rasa heran, Rikuson mulai menceritakan kabar yang didengarnya. Semoga saja ini tidak berakhir menjadi masalah yang lebih besar. Sambil mengenakan jaket katun tebal, barang bagus yang didapatnya secara cuma-cuma dari toko pakaian, Mao menghela napas. Warnanya memang jauh lebih mencolok daripada seleranya. Namun pakaian gratis tetaplah pakaian gratis. Mana mungkin ia menolaknya. Setelah merasa cukup hangat, ia keluar menuju kereta yang sudah menunggu. Hari sudah benar-benar gelap. Butiran salju turun perlahan dari langit. Sebelum berangkat, ia sudah meminta Ukyo memberi makan malam kepada Chou U. Kalau bocah itu tahu ia hendak pergi kemana, pasti ia akan memaksa ikut. Kalau begitu, kita berangkat. Rikuson membuka pintu kereta dengan sopan, nyaris seperti sedang membantu seorang putri naik. Lahan sudah lebih dulu duduk di dalam. Hari itu ia memakai kacamata yang berbeda dari biasanya. Mungkin itulah versinya dalam berdandan. Rikuson duduk di sampingnya. Tak lama kemudian kusir mengibaskan tali kekang, dan kereta mulai bergerak. Teater tempat sang pertapa tampil berada di sisi timur pusat ibu kota. Daerah itu dipenuhi rumah-rumah mewah. Bisa dibilang merupakan kawasan paling bergengsi di seluruh kota. Biasanya gedung itu digunakan oleh rombongan sandiwara. Karena itu, pertunjukan tunggal oleh seorang wanita, meski mengaku sebagai pertapa, merupakan sesuatu yang sangat tidak lazim. Rupanya pertapa ini memang sangat populer. Begitulah pikir Mao ketika turun dari kereta. Antrean panjang sudah mengular. Seorang pria berdiri di pintu masuk, menerima uang lalu mempersilakan para tamu masuk. Wanita itu dikenal dengan nama Pai Niang, Nyonya Putih,
sesuai penampilannya. Nama yang terdengar begitu megah untuk seorang pemain pertunjukan. Apa ini? Tanpa sadar Mao Mao mengucapkannya keras-keras. Semua penonton mengenakan pakaian mahal. Namun sebagian besar menutupi wajah mereka dengan kerudung tipis atau topeng aneh. Hanya segelintir yang memperlihatkan wajah mereka. Lahan langsung menyampirkan kerudung lembut ke kepala Mao Mao. Kemudian ia, Rikuson, dan pria kekar yang bertugas sebagai pengawal mereka mengenakan topeng yang menutupi setengah wajah. Sudah menjadi kebiasaan di sini, jelas Lahan. Segalanya terasa lebih mudah kalau kita punya alasan untuk berpura-pura tidak saling mengenal. Dengan kata lain, sebagian besar pejabat kaya yang datang ke pertunjukan ini mungkin akan bertingkah terlalu bebas. Atau mungkin justru itulah daya tarik suasananya. Perasaan seolah sedang berada di dunia yang asing dan misterius. Pasti ada orang yang membiayainya. Begitulah kesimpulan Mao Mao ketika melihat harga tiketnya. Mustahil seorang pemain tunggal mampu menyewa gedung semewah ini hanya dari hasil penjualan tiket. Bahkan pertunjukan teater besar pun biasanya memiliki sponsor. Apalagi pertunjukan tunggal dari rombongan keliling. Tentu membutuhkan lebih banyak lagi. Sementara itu, seperti biasa, tak ada hal berhubungan dengan uang yang luput dari perhatian Lahan. Mao Mao bisa melihatnya melirik ke sana kemari, sementara sempoa hayalan terus bergerak di dalam kepalanya. Di dalam gedung terdapat sebuah panggung. Di depannya tersusun sekitar 20 meja. Langit-langitnya tinggi melengkung sehingga penonton di lantai 2 pun tetap bisa melihat panggung dengan jelas. Gedung itu mampu menampung lebih dari 100 orang. Memang masih ada bangunan di istana belakang yang lebih besar. Namun gedung ini dirancang agar setiap kursi memiliki pandangan yang baik ke arah panggung. Sebagai penghormatan kepada para tamu, pilar dan balok kayunya dipenuhi ukiran halus yang indah. Sebuah lentera raksasa menggantung di langit-langit, menyelimuti seluruh ruangan dengan cahaya redup. Mao Mao dan rombongannya duduk di sisi kiri. Baris kedua dari depan. Satu meja berisi 4 kursi. Pas sekali untuk mereka berempat bersama pengawal. Sementara itu, kursi paling depan tepat di tengah ditempati seorang pria bertubuh gemuk bersama wanita muda yang terus bergelayut di lengannya. Bagian tengah memang paling diminati. Harga kursinya juga paling gila. Nada suara Lahan terdengar kesal. Padahal kursi yang mereka tempati pun jelas tidak murah. Bagi orang sepelit dirinya, pengeluaran sebesar itu pasti menyakitkan. Kurasa kita sebenarnya bisa duduk sedikit lebih belakang, kata Rikuson. Memang benar. Kursi-kursi terbaik bukan hanya soal pemandangan, tetapi juga menunjukkan status dan kekayaan pemiliknya. Pria gemuk yang duduk tepat di tengah depan itu jelas memiliki uang berlimpah. Mao Mao merasa pernah melihat orang yang mirip dengannya, seorang saudagar yang belakangan sering menghamburkan uang di distrik hiburan. Baru saja mereka duduk, beberapa pelayan wanita yang tersenyum ramah menghampiri membawa minuman. Mereka juga menyajikan beberapa kue panggang sebagai kudapan. Kombinasi yang cukup aneh, pikir Mao Mao. Ia mengangkat cangkirnya dan mengendus isinya. Itu alkohol. Tidak diminum, tanya Lahan. Sebenarnya Mao Mao menyukai minuman beralkohol. Namun ia ingin tetap berpikiran jernih selama menyaksikan pertunjukan Nyonya Putih. Nanti saja. Atau kau ingin aku memeriksanya dulu apakah mengandung racun? Tidak usah. Lahan juga meletakkan kembali cangkirnya di atas meja. Rupanya daya tahannya terhadap alkohol tidak jauh berbeda dari ayah angkatnya yang eksentrik. Rikuson, mengikuti contoh Lahan, juga tidak menyentuh minuman maupun kudapannya. Kau juga tidak minum? Tanya Mao Mao. Tidak baik kalau hanya aku yang mabuk sendiri.
Tentu saja pengawal mereka pun tidak menyentuh alkohol, meskipun dari ekspresi wajahnya yang tidak tertutup topeng terlihat jelas ia kecewa. Sekilas Mao Mao melihat para penonton lain tampak menikmati minuman itu. Banyak pula yang menyantap kue-kue kecil tersebut dengan lahap. Walaupun menurutnya Rikuson tidak perlu bersikap terlalu berhati-hati, Mao Mao segera mengalihkan perhatian ke panggung. Kabut putih tipis perlahan memenuhi ruangan yang remang-remang. Lalu, gong. Suara gong bergema keras. Bersamaan dengan itu, tokoh utama pertunjukan muncul di atas panggung, bagaikan seberkas cahaya. Kulitnya putih. Pakaiannya putih. Rambut putihnya dibiarkan terurai panjang hingga ke punggung. Di tengah hamparan warna putih itu, bibir dan matanya yang merah menyala tampak begitu mencolok. Saat gema gong masih bergema di seluruh ruangan, Nyonya Putih melangkah ke tengah panggung. Di sana telah tersedia sebuah meja yang indah. Ia berdiri di depannya, mengambil selembar kertas yang telah diletakkan di atas meja, lalu memperlihatkannya kepada para penonton. Pada kertas itu tergambar denah panggung beserta posisi meja. Seorang pria berpakaian putih kemudian naik ke atas panggung. Rambutnya memang hitam, tetapi selain itu penampilannya hampir sama dengan sang wanita. Jelas sekali dialah asistennya. Pria itu mengambil lembar gambar tersebut, lalu menempelkannya pada dinding panggung. Sesudah itu ia berbalik, mengangkat sebuah benda kecil, lalu melemparkannya. Benda panjang dan tipis itu, barangkali semacam pisau lempar, menembus kertas dan menancap di dinding. Jelas dinding itu memang sudah dipersiapkan sebelumnya agar pisau mudah menancap. Kini terdapat sebuah lubang pada gambar tersebut. Tepat pada posisi baris kedua dari depan. Sisi kiri. Siapakah yang duduk di kursi ini? Tanya sang asisten. Bukankah itu kita? Gumam Lahan. Sepertinya memang begitu. Harus bagaimana? Aku juga tidak tahu. Lahan sama sekali tidak tampak tertarik naik ke panggung. Rikuson pun jelas bukan tipe orang yang suka menjadi pusat perhatian. Sedangkan pengawal mereka tentu harus tetap menjalankan tugasnya. Kenapa kau saja yang naik? Lahan menunjuk Mao Mao. Sekalian saja melihat pertunjukannya dari dekat. Mao Mao terdiam sejenak. Namun akhirnya ia memutuskan kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Kalau begitu, aku kembali sebentar lagi. Ia pun melangkah naik ke atas panggung. Di bawah cahaya lentera yang bergoyang, Nyonya Putih tampak jauh lebih memesona. Kulitnya begitu pucat hingga urat-urat halus di bawahnya terlihat jelas. Jelas sekali wanita ini bukan sekadar memoles tubuhnya dengan bedak putih untuk berpura-pura menjadi albino. Tolong tuliskan sebuah angka. Angka apapun. Suara wanita itu sangat lirih. Asistennya segera mengulang perkataannya dengan suara keras agar seluruh penonton dapat mendengarnya. Jangan biarkan aku melihat apa yang kau tulis. Setelah selesai, lipat kertasnya sekecil mungkin agar tidak seorang pun dapat melihat isinya. Sesudah berkata demikian, wanita itu dan asistennya sama-sama membelakangi Mao Mao. Mao Mao mengambil kuas yang telah disediakan. Kuas itu sudah dicelupkan ke tinta. Bahkan tintanya terlalu banyak hingga agak sulit digunakan. Teksturnya terasa sedikit aneh di tangan. Tidak nyaman. Seolah ada butiran halus di dalamnya. Tampaknya mereka memang tidak menggunakan peralatan tulis berkualitas tinggi. Di bawah kertas terdapat alas tulis agar tinta tidak merembes ke meja. Tak perlu juga tintanya dibuat sekental ini. Hal-hal kecil seperti itu memang selalu mengganggu pikiran Mao Mao. Setelah selesai menulis sebuah angka, ia melipat kertas itu lalu berkata, "Aku sudah selesai."
Nyonya Putih dan asistennya pun kembali berbalik. Sang asisten mengangkat meja itu keluar panggung, lalu menggantinya dengan sebuah benda lain yang didorong menggunakan kereta kecil. Benda itu tampak seperti sebuah kotak. Di bagian bawahnya berjajar banyak tabung tipis. Jumlahnya tepat 100 buah. Disusun dalam 10 baris dan 10 kolom. Mohon masukkan kertas itu ke salah satu tabung. Begitu berkata demikian, Nyonya Putih dan asistennya kembali membelakangi Mao Mao. Padahal sebenarnya mereka tak perlu melakukannya. Baik dari atas panggung maupun dari kursi penonton, posisi tabung-tabung itu tetap tidak terlihat. Meski begitu, Mao Mao menggulung kertasnya lebih kecil lagi lalu memasukkannya ke salah satu tabung. Kertasnya cukup lentur. Sebaliknya, lubang tabung itu sangat sempit. Ia harus sedikit memaksanya hingga akhirnya kertas tersebut masuk seluruhnya. Kasihan juga orang yang nanti harus mengeluarkannya. Sesudah selesai, Mao Mao menutupi seluruh kotak itu dengan kain tipis sehingga tabung-tabung tersebut sama sekali tidak terlihat. Asisten Nyonya Putih kemudian mengangkat kotak itu dan memindahkannya ke meja lain di sudut panggung. Kain tipis yang menutupinya berkibar pelan mengikuti gerakannya. Semuanya sudah siap. Begitu kalimat itu selesai diucapkan. Gong! Suara gong kembali menggelegar. Mao Mao tersentak. Untung saja wajahnya tertutup kerudung sehingga tak seorang pun melihat kedua matanya membelalak. Sebaliknya, Nyonya Putih hanya tersenyum tenang. Ia mengulurkan tangannya. Mao Mao memahami maksudnya lalu ikut mengulurkan tangan. Jari-jari wanita itu dingin. Sangat dingin. Ia menggenggam pergelangan tangan Mao Mao. Kali ini terdengar suara gemerincing lonceng kecil. Nyonya Putih menatap Mao Mao tanpa berkedip. Ah! Ternyata penglihatannya buruk. Sesekali kedua matanya bergerak ke arah yang berbeda. Matanya pun tidak memiliki pigmen. Pasti tidak mudah menjalani hidup seperti itu. Namun ketika Mao Mao sedang memikirkan hal tersebut, Nyonya Putih berkata pelan. Angka yang kau tulis adalah 7. Mao Mao tersentak. Itu benar. Bibir merah wanita itu melengkung membentuk senyum tipis. Saat tatapan mereka bertemu, mata merah itu membuat Mao Mao teringat pada ular putih yang pernah ia tangkap sewaktu kecil. Ular itu juga memiliki mata merah dan kulit putih. Dulu ia sempat berniat memanggangnya. Namun Luomen memarahinya habis-habisan. Katanya ular putih adalah utusan para dewa sehingga tidak boleh dimakan. Mao Mao sendiri tidak pernah percaya. Baginya, ular itu hanyalah seekor ular yang kebetulan kekurangan pigmen. Sayangnya, ayah angkatnya memang terkadang mengemukakan alasan-alasan yang sama sekali tidak logis pada saat-saat yang paling tidak terduga. Saat Mao Mao hampir larut dalam tatapan mata bulat berwarna merah itu. Gong! Suara gong kembali bergema. Entah karena kabut yang memenuhi ruangan atau sebab lain, tubuh Mao Mao terasa hangat. Kepalanya sedikit nyeri. Ia bahkan merasa seolah ada seekor lalat berdengung di dekat telinganya. Tepat saat rasa kesal itu muncul, Nyonya Putih kembali berbicara. Baris ketiga dari atas. Kolom kedua dari kiri. Mao Mao terdiam. Benar begitu. Asisten wanita itu segera membuka kain penutup kotak sehingga seluruh penonton dapat melihat tabung-tabung di dalamnya. Ia mengambil tabung yang berada di baris ketiga dari atas dan kolom kedua dari kiri. Kemudian ia menusukkan sebatang lidi tipis ke dalamnya. Pop! Segumpal kertas melesat keluar. Pria itu membuka lipatannya. Di sana tampak jelas angka 7. Tulisan tangan Mao Mao sendiri.
Mao Mao kembali ke tempat duduknya sambil terus memikirkan apa yang baru saja terjadi. Seluruh ruangan dipenuhi suara riuh dan tawa. Sebagian besar penonton tampaknya sudah mulai mabuk dan menikmati suasana. Berbeda dengan mereka, Lahan dan yang lainnya menunggu Mao Mao kembali dengan wajah serius. "Jadi, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya Lahan, kini tampak jauh lebih antusias. "Mana ku tahu." "Tunggu. Jangan-jangan dia diam-diam menyelipkan sekeping uang ke tanganmu?" "Berbeda dengan orang tertentu, aku tidak bekerja seperti itu." "Aku juga tidak. Tidak ada keindahan dalam cara seperti itu." Bagi Mao Mao, ucapan Lahan tetap saja tidak masuk akal. Ia mencintai bahkan keping uang terkecil sekalipun, tetapi masih bisa berbicara tentang perbedaan antara sesuatu yang indah dan kotor. Namun ia sempat melihat Rikuson tertawa kecil. "Lihat sendiri." Mao Mao membuka kedua telapak tangannya, lalu menggulung lengan bajunya untuk menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak menerima sogokan. "Kalau begitu, apakah seseorang melihatmu menulis?" "Kurasa tidak. Selama di atas panggung, hanya ada dirinya, Nyonya Putih, dan sang asisten." Mao Mao yakin tak seorang pun melihat angka yang ia tulis. Begitu pula tabung tempat ia memasukkan kertas telah tertutup kain sehingga seharusnya tidak mungkin terlihat. Tapi mungkin. Ia kembali melirik ke arah panggung yang diterangi cahaya lentera yang bergoyang. Awalnya ia menduga mungkin ada cermin yang memungkinkan para pemain melihat apa yang ia tulis. Namun sepertinya bukan begitu. Sulit memasang cermin di langit-langit seperti itu. Lagi pula, mereka harus memiliki cermin yang cukup besar terlebih dahulu. Yang paling penting, penglihatan Nyonya Putih terlalu buruk. Benda yang berjarak lebih dari sekitar 1 syaku di depannya mungkin sudah tampak buram. Ketika Mao Mao masih tenggelam dalam pikirannya, pertunjukan berikutnya pun dimulai. Sebuah meja baru didorong ke atas panggung. Di atasnya tertata berbagai macam peralatan. Dengan menggunakan sumpit, Nyonya Putih mengambil selembar logam tipis. Ia juga memilih sebuah mangkuk kecil. Asistennya membawa kedua benda itu di atas nampan, lalu mulai berkeliling teater. Logam tersebut tampaknya hanyalah selembar perunggu yang dipoles. Sementara mangkuknya cukup dalam agar cairan di dalamnya tidak tumpah. Asisten itu tidak naik ke lantai 2. Barangkali ia memang tidak memiliki cukup waktu untuk mengitari seluruh gedung. Dari atas terdengar beberapa teriakan protes. Namun menurut Mao Mao, begitulah risikonya kalau memilih kursi murah. Ketika pria itu kembali ke panggung, Nyonya Putih menerima kembali lembar logam dan mangkuk tersebut. Ia meletakkan logam itu ke dalam mangkuk. Lalu mangkuk itu ditempatkan di atas api yang entah sejak kapan sudah menyala. Tak banyak orang yang menyadari kapan api itu dinyalakan. Nyonya Putih mulai melantunkan sesuatu yang terdengar seperti mantra. Kemudian ia mulai menari. Dalam ruangan yang suram dan dipenuhi kabut itu, seluruh tubuhnya tampak seolah memancarkan cahaya. Begitu tariannya selesai, ia mengambil kembali logam tersebut dengan sumpit. Warnanya berubah. Warna kemerahan perunggu itu kini berubah menjadi perak yang berkilau. Beberapa orang di barisan depan berseru kagum. Perunggunya berubah menjadi perak. Apa? Benarkah? Penonton di bagian belakang memang tidak dapat melihat panggung dengan jelas. Namun mereka bisa melihat reaksi orang-orang di depan. Mereka pun mulai berdiri dan berusaha melihat lebih dekat. Para penjaga segera mencegah siapapun naik ke atas panggung. Meski begitu, dari tempat mereka berdiri sekarang, perubahan logam itu sudah cukup jelas terlihat. Nyonya Putih mencelupkan logam tersebut ke dalam semacam cairan. Lalu mengelapnya menggunakan kain. Sesudah itu,
Logam itu kembali dipanaskan langsung di atas api. Kali ini teriakan para penonton terdengar jauh lebih keras. Peraknya berubah menjadi emas. Benar saja. Lempengan logam yang tadi berwarna perak kini berkilau keemasan. Nyonya Putih menggoyangkannya perlahan dengan sumpit agar panasnya berkurang, lalu meletakkannya kembali di atas mangkuk. Sang asisten mengangkatnya tinggi-tinggi agar seluruh penonton dapat melihat emas yang berkilauan itu dengan jelas. "Bisa kau jelaskan bagaimana caranya?" tanya Lahan sambil melepas kacamatanya dan mengusap lensa. Mao Mao tersenyum tipis. "Bisa. Tapi nanti saja. Untuk sekarang, mari kita nikmati pertunjukannya." Matanya berbinar-binar. Bahkan ia enggan mengalihkan pandangan dari panggung. Nada bicaranya kepada Lahan terdengar sedikit berbeda. Nada yang biasanya hanya ia gunakan ketika berada di distrik hiburan. Mungkin terdengar aneh bagi Rikuson. Namun mengingat pria itu melayani seseorang yang jauh lebih aneh lagi, barangkali ia memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, pikiran Mao Mao kini dipenuhi hal lain. Menarik sekali. Ia begitu terpikat oleh berbagai trik aneh yang dipertontonkan hingga nyaris lupa berkedip. Wanita itu mungkin bukan seorang pertapa. Namun jelas mereka juga tidak bisa menganggapnya remeh. Nyonya Putih terus memperlihatkan berbagai pertunjukan yang mengagumkan. Ia meletakkan sebuah batu basah di atas selembar kertas. Setelah melafalkan mantra, tak lama kemudian, kertas itu terbakar sendiri. Kemudian ia mengeluarkan kupu-kupu entah dari mana. Saat kupu-kupu itu beterbangan, satu persatu tubuh mereka juga tampak terbakar sendiri hingga berubah menjadi abu di udara. Setiap atraksi selalu disambut decak kagum para penonton. Akhirnya, Nyonya Putih mengangkat sebuah cairan berwarna perak berkilau. Semua mata di dalam gedung tertuju pada cairan misterius itu. Ia menuangkannya ke dalam sebuah cangkir kecil. Lalu, meminumnya. Mao Mao hampir tersedak. Ia bahkan nyaris meloncat dari tempat duduknya. Untung saja ia berhasil menahan diri sebelum benar-benar berdiri. Sebagai gantinya, ia terus menatap Nyonya Putih dengan saksama. "Semoga malam ini kalian kembali menikmati pertunjukanku." Nyonya Putih tersenyum. Lalu berjalan turun meninggalkan panggung. Sementara itu para penonton terus memenuhi ruangan dengan suara gaduh. Mereka ramai membicarakan semua yang baru saja mereka saksikan. Mata sebagian orang tampak berbinar penuh semangat. Sebagian lainnya menatap penuh kekaguman ke arah panggung tempat sang pertapa tadi berdiri. Hanya kelompok Mao Mao yang tampak jauh lebih tenang dibanding penonton lainnya. Mungkin karena mereka tidak benar-benar meminum anggur yang disediakan. "Dia memang luar biasa," kata Rikuson. Untuk pertama kalinya ia meraih cangkir minumannya. Namun, Mao Mao spontan menahan tangannya. "Ada apa?" tanya Rikuson heran. "Ya." Mao Mao mengambil cangkirnya sendiri. Ia mengendus aromanya. Lalu meneteskan sedikit isinya ke kulit tangannya. Setelah memperhatikan reaksinya, ia mencicipi seteguk kecil. Minuman ini dicampur sesuatu. Kandungan alkoholnya ternyata tidak terlalu tinggi. Rasanya justru lebih mirip sari buah. Mudah diminum. Namun di balik rasa manisnya terdapat beberapa rasa lain yang saling bertabrakan. Sepertinya minuman itu telah dicampur beberapa bahan tambahan. Mungkin termasuk garam. Bukan racun. Mao Mao mengembalikan cangkirnya. Namun walaupun kadar alkoholnya rendah, minuman itu tampaknya cukup mudah membuat orang mabuk. Dan bukan hanya itu. Cahaya lentera yang bergoyang.
Ruangan yang dibuat gelap. Kabut yang aneh. Sosok wanita misterius di atas panggung. Serta semua fenomena ganjil yang baru saja mereka saksikan. Semua itu sudah lebih dari cukup untuk membuat seseorang mempercayai apapun yang diperlihatkan kepadanya. Mao Mao bertanya-tanya berapa banyak orang di ruangan itu yang telah benar-benar termakan semua pertunjukan tersebut. Sambil terus memikirkannya, ia kembali menyesap minumannya. Memang agak asin. Seandainya garamnya tidak sebanyak ini. Lalu, sesuatu terlintas di benaknya. Mao Mao segera mencelupkan jarinya ke dalam minuman. Kemudian menggunakan cairan itu layaknya tinta untuk menggambar di atas meja. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya Lahan. "Tadi kau ingin tahu bagaimana trik mereka, bukan?" Mao Mao mengangkat wajah. "Kurasa aku mulai mengerti. Kalau minuman ini mengandung sesuatu, maka kemungkinan besar trik yang lain juga memakai prinsip yang sama." Ia berharap tadi sempat memperhatikan panggung lebih teliti. Apakah ada sesuatu di sana? Kabut di atas panggung terasa lebih tebal daripada di tempat duduk penonton. Udara di sana juga lebih hangat. Cukup hangat hingga membuat kepalanya terasa sakit dan sulit berkonsentrasi. Kabut. Uap. Mao Mao menduga itu adalah uap air yang berasal dari sesuatu yang sedang direbus di balik panggung. Itu bisa menjelaskan mengapa udara di sana terasa lebih panas. Namun, kenapa kepalanya sampai sakit? Dan kenapa ia merasa seperti ada seekor lalat berdengung di telinganya? Tepat ketika ia merasa hampir menemukan jawabannya, sekilas ia melihat sosok Nyonya Putih berdiri di balik tirai panggung. Mao Mao memasukkan dua jarinya ke dalam mulut, menutup bibir, lalu bersiul. "Apa-apaan? Bersiul untuk memuji pertunjukan? Caramu benar-benar kasar." Lahan memicingkan mata menatapnya. Suara siulan Mao Mao sebenarnya tidak keras. Di tengah riuhnya percakapan penonton, seharusnya suara itu tidak mungkin terdengar jauh. Namun, ia melihat Nyonya Putih menoleh ke sekeliling tepat setelah siulan itu terdengar. Begitu rupanya. Senyum lebar pun muncul di wajah Mao Mao. Lalu ia mulai menikmati kue-kue kecil yang tersedia di atas meja. Di luar terasa sangat dingin. Sebenarnya mereka bisa saja menunggu sampai kembali ke rumah Verdigris untuk membahas apa yang baru saja mereka saksikan. Namun Lahan dan yang lain tampak begitu ingin segera mengetahui penjelasannya sehingga mereka memutuskan singgah di sebuah rumah makan. Mao Mao sengaja memilih tempat yang cukup mahal. Keputusan itu jelas membuat Lahan tidak senang, tetapi Mao Mao sama sekali tidak peduli. Seorang pelayan mengantar mereka ke meja. Setelah semuanya duduk mengelilingi meja bundar, Mao Mao langsung memesan hidangan yang direkomendasikan pelayan beserta sebotol arak terbaik. "Kau pernah dengar yang namanya hidup hemat?" gerutu Lahan. "Yang bilang begitu justru orang yang paling banyak menghasilkan uang. Tahun lalu keluargaku baru membeli sesuatu yang sangat mahal. Sekarang kami nyaris bangkrut." Mao Mao tentu tahu betul benda apa yang dimaksud. Bukankah ia membelinya dari rumah Verdigris? Pertama-tama, Mao Mao memutuskan menjelaskan bagaimana Nyonya Putih mengubah perunggu menjadi perak dan kemudian emas. Itu sangat mirip dengan apa yang disebut transmutasi. Mungkin sebenarnya ia cukup mengatakan Lian dan Shu. Bagaimanapun, pembuatan mesiu pun termasuk ke dalam cabang ilmu yang sama. Transmutasi sendiri merupakan salah satu bagian dari Lian dan Shu, yaitu teknik mengubah logam biasa menjadi logam mulia. Mao Mao memainkan sendok yang dibawa pelayan dengan ujung jarinya. Ilmu Lian dan Shu bertujuan memperpanjang umur manusia.
Namun sebagian besar hal yang dikaitkan dengannya hanyalah omong kosong. Sejarah mencatat seorang kaisar kuno yang terobsesi memperoleh keabadian. Pada akhirnya, justru ia kehilangan nyawanya karena mengejar cara-cara yang keliru. Ya, sebenarnya kedua hal itu memang sangat mirip. Tapi kalau harus dibedakan, menurutku ini lebih dekat dengan ilmu yang disebut alkimia di wilayah barat. Barat, tanya Lahan. Mao mengangguk. Benar. Lahan tampaknya sedikit heran karena Mao berbicara jauh lebih sopan kepada Rikuson daripada kepadanya. Barangkali mulai sekarang aku juga bisa bicara biasa saja kepada Rikuson, pikir Mao. Ayah angkatku pernah menceritakannya. Tapi aku belum pernah melihatnya secara langsung. Logam itu sebenarnya tidak berubah menjadi emas atau perak sungguhan. Permukaannya hanya dilapisi logam lain. Lalu lapisan itu berubah ketika dipanaskan. Mao sebenarnya sangat ingin mencoba teknik tersebut sendiri. Sayangnya Luomen menolak memberitahu bahan-bahan yang diperlukan. Lagi pula, ia menduga bahan-bahan itu bukan sesuatu yang bisa ditemukan di toko obat biasa. Maksudmu apa? Lapisan logam. Itu teknik melapisi satu logam dengan kulit logam lain. Mao menjepit sendok di antara kedua jarinya. Kalau ingin tahu lebih banyak, tanyakan saja kepada ayahku. Lalu, tolong ceritakan semuanya kepadaku. Tidak. Kalian harus menceritakannya kepadaku. Matanya berbinar penuh semangat. Kertas yang terbakar sendiri kemungkinan besar menggunakan hasil sampingan dari proses tersebut. Kalau kupu-kupu itu juga dibuat dari kertas, penjelasannya pun menjadi masuk akal. Belum lagi kabut yang mengganggu penglihatan penonton. Ditambah anggur yang memang dirancang agar orang cepat mabuk. Bahkan Mao dan rombongannya yang hampir tidak meminum arak saja nyaris tertipu. Apalagi para penonton lain yang sudah setengah mabuk. Tapi bagaimana dia bisa mengetahui angka yang kau tulis? Tanya Lahan. Kalau soal itu, Mao baru saja hendak menjelaskan ketika pelayan datang membawa sup pembuka. Mungkin ini bisa dipakai sebagai contoh. Ia mencelupkan sendok ke dalam sup. Kertas. Enak sekali menyuruh-nyuruh. Meski menggerutu, Lahan tetap mengeluarkan beberapa lembar kertas dari balik jubahnya dan menyerahkannya. Mao mengambil sedikit kuah sup menggunakan sendok. Kemudian ia mengoleskannya di atas kertas hingga membentuk coretan sederhana seperti tulisan anak kecil. Ia mengibas-ngibaskan kertas itu sebentar. Begitu mengering, coretan tersebut menghilang. Bisa melihatnya? Tanya Mao. Bagian yang tadi basah sedikit mengerut. Pengamatanmu terlalu tajam. HMPH, hormati kakak angkatmu. Sama sekali tidak. Rikuson ikut bertanya. Jadi, apa hubungannya dengan membaca pikiran? Lihat baik-baik. Mao berdiri. Ia menghampiri lentera yang tergantung di dinding. Dengan hati-hati ia membuka penutupnya, lalu mendekatkan kertas itu ke nyala api. Lahan dan Rikuson sama-sama tampak terkejut. Sebenarnya, menurut Mao, mereka seharusnya sudah bisa menebaknya. Kalau Jinshi dan Gaoshun ada di sini, mereka pasti akan jauh lebih cepat memahami maksudnya. Bagian kertas yang sebelumnya terkena kuah sup perlahan berubah kecoklatan akibat panas. Nah, aku masih belum mengerti. Apa hubungannya dengan membaca pikiran? Sebagai jawaban, Mao langsung menyodorkan sendok berisi sup ke mulut Lahan. Bagaimana rasanya? Kaldu makanan laut. Sedikit asin juga. Benar. Sup ini mengandung garam. Lalu, begitu pula tinta yang kupakai tadi. Tinta itu dicampur garam.
Pantas saja rasanya begitu kasar saat digunakan. Kalau garam dicampur cukup rata, orang tidak akan langsung menyadarinya. Sama seperti pada sup ini. Tetapi garam itu tetap ada. Begitu pula ketika kertas dipanaskan. Kehadiran zat selain air akan langsung terlihat. Jadi maksudmu angka yang kutulis muncul setelah dipanaskan? Bukan. Nyonya Putih tidak perlu memanggang kertas itu. Ada cara lain. Di bawah kertas yang dipakai Mao Mao menulis tadi terdapat alas tulis berwarna gelap. Tinta yang berlebih pasti meresap ke sana. Lahan memandangi kertas yang mulai menghitam sambil mengusap bekas goresannya. Begitu rupanya. Ya. Kurasa begitu caranya. Yang dipakai adalah zat yang dicampurkan ke dalam tinta. Tidak harus garam. Apapun yang bisa bercampur dengan tinta lalu tertinggal setelah tintanya mengering sudah cukup. Misalnya memang garam. Saat Mao Mao menulis angka 7, tinta bercampur garam meresap ke alas hitam di bawahnya. Begitu mengering, garam putih akan membentuk angka 7 yang terlihat jelas di atas alas berwarna gelap. Oh, begitu. Rikuson bertepuk tangan. Lalu bagaimana dengan tabung-tabung itu? Bagaimana dia tahu tabung mana yang kau pilih? Kalau yang itu. Mao Mao merobek kertas menjadi 2 bagian. Ia melipat keduanya. Lalu melubangi bagian tengahnya. Ia memasukkan 1 jari ke lubang tersebut. Kemudian meniup di antara kedua lembar kertas itu. Terdengar bunyi siulan pendek yang redup. Kurasa kalian tahu bagaimana seruling bekerja. Ditiup, lalu mengeluarkan suara. Lalu bagaimana mengubah nadanya? Dengan membuka dan menutup lubang-lubangnya. Yang itu bahkan aku tahu. Tapi kenapa dia masih belum mengerti? Mungkin karena Lahan belum melihat tabung-tabung itu dari dekat. Bagaimana kalau tabung-tabung itu berfungsi seperti lubang pada seruling? Maaf, tapi aku tidak mendengar suara apapun. Di dalam teater memang dipenuhi suara gong dan lonceng. Namun, masih ada suara lain. Suara yang tertutup oleh bunyi-bunyian itu. Saat berdiri di atas panggung tadi, kepalaku terasa sakit. Kurasa ada suara bernada sangat tinggi yang tidak bisa kita dengar. Suara keras memang bisa melukai telinga. Bahkan suara yang tidak disadari sekalipun mungkin tetap memengaruhi tubuh tanpa kita sadari. Suara bernada tinggi. Ya. Mao Mao kembali meniup siulan tadi. Kalian mendengarnya? Tentu. Lalu bagaimana dengan ini? Ia membuat nadanya jauh lebih tinggi. Persis seperti siulan yang pernah digunakannya di dalam gua bersama Jinshi. Lahan langsung meringis. Rikuson tampak kebingungan sesaat. Namun pengawal mereka justru menyipitkan mata. Aku masih mendengarnya, kata Lahan. Aku samar-samar mendengarnya, ujar Rikuson. Pengawal mereka akhirnya angkat bicara dengan ragu. Aku tidak mendengar apapun. Ia tampak malu. Mao Mao malah merasa sedikit kasihan kepadanya. Itu memang normal. Semakin bertambah usia, semakin sulit mendengar suara bernada tinggi. Pengawal itu tampaknya berusia sekitar pertengahan 30-an. Wajahnya langsung berubah syok. Ekspresinya bahkan mengingatkan Mao Mao pada Gao Shun. Mungkin semua pria paruh baya memang bereaksi seperti itu. Bukan semua orang bisa mendengar nada pada frekuensi yang sama, jelas Mao Mao. Bahkan di antara orang-orang seusia pun, kemampuan pendengaran mereka berbeda-beda. Sama seperti ada orang yang penglihatannya lebih tajam daripada yang lain, ada pula yang pendengarannya lebih peka. Bahkan, Mao Mao memiliki dugaan
meski tidak bisa membuktikannya, bahwa orang yang penglihatannya buruk terkadang mengimbanginya dengan pendengaran yang jauh lebih tajam. Kurasa pertapa itu memiliki pendengaran yang luar biasa sensitif. Sama seperti saat Nyonya Putih bereaksi terhadap siulan Mao Mao dari jarak yang cukup jauh, meskipun suara di sekitarnya begitu riuh. Mao Mao menduga wanita itu telah lama melatih dirinya membedakan berbagai bunyi siulan. Hal itu mengingatkannya pada anjing pemburu milik Lihaku yang pernah mereka temui saat perjalanan dulu. Itu juga menjelaskan mengapa sama sekali tidak ada seruling dalam kelompok musik pengiring pertunjukan Nyonya Putih. Baik seruling melintang maupun seruling tegak menghasilkan nada dengan membuka dan menutup lubang-lubang di sepanjang badan alat musik. Sekarang bayangkan 100 tabung pada kotak tadi adalah lubang-lubang seruling. Ketika Mao Mao memasukkan gulungan kertas ke salah satunya, itu sama saja seperti menutup salah satu lubang pada seruling. Jadi maksudmu dia mampu membedakan 100 macam nada yang berbeda, lalu mengetahui tabung mana yang dipilih berdasarkan bunyinya, tanya Lahan. Kalau kotak itu memang seperti seruling, lalu apa yang meniupnya? Itu justru bagian yang paling sederhana. Bagaimana kalau, tepat ketika gong dan lonceng berbunyi sebagai penutup suara, seseorang meniup seruling itu sebanyak 10 kali? Kotak tersebut ditutupi kain tipis, sehingga sang asisten bisa dengan mudah berdiri di dekatnya dan mengoperasikan alat yang mendorong udara melewati tabung-tabung itu. Bahkan mereka tidak perlu menghafal 100 nada. 10 nada saja sudah cukup. Lalu soal bagaimana udara itu ditiupkan ke dalam tabung. Jawabannya ada pada kabut. Kabut itu sebenarnya adalah uap air. Artinya, di suatu tempat di balik panggung pasti ada air yang sedang dipanaskan. Bagaimana jika meja itu dirancang sedemikian rupa sehingga uap masuk dari bagian bawah? Semua penonton terlalu sibuk memperhatikan apa yang ada di atas meja, sehingga tidak seorang pun menyadari adanya mekanisme kecil di bagian bawahnya. Sudah masuk akal sekarang? Ya. Lahan dan yang lain mengangguk pelan. Masih ada satu hal lagi. Mao Mao teringat cairan perak yang diminum Nyonya Putih pada akhir pertunjukan. Cairan itu adalah racun yang sangat mematikan. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar meminumnya atau hanya berpura-pura. Tapi yang jelas, itu bukan sesuatu yang boleh ditiru. Kalau ada kesempatan, peringatkan para pejabat tinggi yang lain. Tatapan Mao Mao kali ini benar-benar serius. Beberapa hari kemudian, Nyonya Putih beserta rombongan pertunjukannya menghilang tanpa jejak. Yang mereka tinggalkan hanyalah serangkaian kasus keracunan makanan misterius di kalangan para saudagar ibu kota. Apa sebenarnya tujuan mereka? Wanita yang tampak seperti ular putih itu telah lenyap. Namun teka-tekinya tetap tinggal. Dahulu kala, orang-orang berkuasa pernah mengejar ramuan keabadian. Mereka meminum logam cair berwarna perak yang tampak seperti air, karena percaya benda itu mampu memperpanjang usia. Padahal kenyataannya, yang dipersingkat justru umur mereka sendiri. Karena sifatnya yang terus bergerak mengalir, logam itu dikenal sebagai air raksa. Mao Mao bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Nyonya Putih setelah meminum benda itu. Apakah ia hanya berpura-pura? Ataukah benar-benar menelannya? Jika air raksa dapat dikeluarkan kembali dari tubuh dalam bentuk cair seperti semula, racunnya mungkin tidak terlalu mematikan. Namun, bila berubah menjadi uap lalu terhirup, atau bereaksi dengan zat lain hingga membentuk senyawa baru, maka racunnya menjadi sangat berbahaya. Dahulu kala, air raksa bahkan pernah dianggap sebagai obat. Lagi pula, perbedaan antara obat dan racun seringkali hanya terletak pada cara penggunaannya. Sambil memandangi merah menyala sebongkah batu sinabar, Mao Mao merenungkan kenyataan itu. Lalu ia memutuskan untuk melupakan seluruh urusan tersebut.